Salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom. Senang sekali saudaraku kita boleh berjumpa lagi dalam program Teduh Cornelius Media. Saat ini kita akan merenungkan kasih Tuhan melalui firman-Nya dengan judul Budak yang Beruntung. Mari kita tunduk kepala dan bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami. Engkau beri kami kesempatan untuk sekali lagi mempelajari akan firman-Mu. Kami meminta tuntunan Roh Kudus-Mu menjadi bagian kami semua, supaya kami memperoleh pengertian yang benar akan kehendak-Mu, dan kami disanggupkan untuk mempraktekkan itu di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hamba-Mu adalah manusia yang lemah dan berdosa. Sucikan, tahirkan lidah hamba-Mu ini ya Tuhan. Bungkus dengan hikmat dan kuasa sorga, serta sembunyikan di balik salib-Mu, supaya Engkaulah yang ditinggikan, dan nama-Mu lah yang dipuji, dimuliakan. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudariku yang kekasih dalam Tuhan, salah satu kisah tentang kasih karunia Allah yang mengubahkan di dalam Perjanjian Baru ditemukan dalam surat terpendek Rasul Paulus, yaitu suratnya kepada Filemon. Dan itu merupakan salah satu kitab yang terpendek dalam Perjanjian Baru dengan hanya satu pasal saja. Kasih karunia itu dialami oleh seorang pemuda berstatus budak yang bernama Onesimus. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dia bisa menjadi budak yang beruntung? Yang pertama, dari budak yang bersalah menjadi seorang pelarian. Dalam Filemon pasal 1 ayat 10, Paulus mengajukan permintaan kepada Filemon mengenai Onesimus. Ayat 12 sampai 14 dikatakan Paulus, "Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil, tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela." Siapa sebenarnya Onesimus? Onesimus adalah seorang budak milik Filemon, seorang Kristen yang kaya di Kolose. Dari apa yang dijelaskan Paulus dalam suratnya kepada Filemon, sepertinya Onesimus telah melakukan kesalahan terhadap tuannya Filemon dan melarikan diri dari rumah tuannya. Kemungkinan juga dia telah mencuri sesuatu sebelum pergi dari rumah tuannya. Dalam ketakutan, dia melarikan diri jauh sampai ke Roma. Ia mungkin berpikir, aku telah begitu lama menjadi budak dan aku ingin bebas. Sayangnya, pelarian dari Onesimus tidak membawa kebebasan baginya, malah membawanya ke dalam penjara. Namun demikian, justru di dalam penjara Romalah, ia bertemu dengan Rasul Paulus. Pertemuannya dengan Paulus adalah awal dari keberuntungan Onesimus. Saudaraku, kadang-kadang Tuhan membiarkan kita lari agar di tengah pelarian kita menemukannya. Tuhan memakai situasi yang buruk untuk mempertemukan kita dengan kasih karunia-Nya yang mengubahkan itu. Mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang merasa lari dari sesuatu. Mungkin lari dari masa lalu, dari kesalahan-kesalahan kita, bahkan lari dari Tuhan. Ingat saudaraku, Tuhan sanggup menjangkau dan menemukan kita bahkan di tempat pelarian kita. Yang kedua, bagaimana Onesimus boleh menjadi budak yang beruntung? Dari budak yang tidak berguna, dia menjadi seorang anak dari Rasul Paulus. Filemon 1 ayat 10 dan 11. "Anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku." Di dalam penjara, Paulus memperkenalkan Yesus kepada Onesimus. Dan Onesimus bukan hanya bertobat, tapi juga menjadi anak rohani dari Rasul Paulus. Nama Onesimus sendiri, saudaraku, berarti berguna. Namun ironisnya, dahulu sebagai budak, ia tidak berguna. Namun setelah mengenal Kristus melalui Rasul Paulus, ia menjadi sangat berguna bagi Paulus dan juga bagi pekerjaan Allah. Saudaraku, ketika seseorang bertemu dengan Kristus, identitasnya diubahkan. Yang dahulu adalah hamba dosa, kini telah menjadi anak Allah. Yang dahulu tidak berguna, kini menjadi alat di tangan Tuhan. Saudara, mungkin dunia pernah menilai kita tidak berguna, tapi Tuhan tidak melihat seperti itu. Bagi Tuhan, tidak ada orang yang terlalu rendah untuk diangkat, dan tidak ada masa lalu yang terlalu kotor untuk disucikan.
kita berharga baginya untuk membawa kemuliaan bagi nama Allah. Yang ketiga, dari budak yang melarikan diri, Onesimus menjadi saudara yang diterima. Paulus katakan kepada Filemon di ayat yang ke-15 dan 16, sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Jadi pada waktu Paulus mengirim kembali Onesimus kepada Filemon, statusnya bukan lagi sebagai hamba atau budak, tetapi sebagai saudara dalam Kristus. Paulus meminta agar Filemon mau menerima Onesimus bukan berdasarkan masa lalunya, tapi berdasarkan kasih dan pengampunan yang asalnya dari Kristus. Disinilah letak keberuntungan Onesimus, yaitu ia bukan hanya diampuni, tapi juga kemudian dihormati. Ia kembali bukan sebagai budak, tapi diterima sebagai saudara. Ia bukan hanya dibebaskan secara hukum sipil, tapi diselamatkan dari hukuman kekal karena kasih karunia Allah yang diterimanya melalui iman kepada Kristus. Dia dihidupkan kembali di dalam kasih Allah yang begitu besar itu. Inilah kasih karunia yang mengubahkan itu, saudaraku, yang menerima orang berdosa yang tidak layak, yang memulihkan yang rusak, dan mengangkat yang jatuh. Sama seperti Onesimus, kita adalah budak-budak dosa, tapi kita menjadi budak yang beruntung sama seperti dia, asalkan kita mau menerima kasih karunia itu dengan iman dan mau diubahkan oleh kasih karunia itu. Saudaraku, kita beruntung karena Tuhan tidak memandang siapa kita dulu, tapi siapa kita di dalam Kristus. Seperti Onesimus, masa lalu kita tidak menentukan masa depan kita. Pertemuan dengan Kristuslah yang menentukan masa depan kita. Pertemuan itu akan mengubah masa depan kita. Kita beruntung karena kasih karunia Allah itu memberi kesempatan yang kedua. Filemon diajak untuk menerima kembali orang yang pernah menyakitinya, karena demikian juga Tuhan menerima kita meski kita sering melukai hatinya dengan dosa. Sebagaimana Onesimus mengalami kesempatan yang kedua, demikian pula saya dan saudara yang telah menerimanya. Kita beruntung, saudaraku, karena kasih karunia Allah memulihkan hubungan kita dengannya dan juga hubungan kita dengan orang lain. Suatu kali ada seorang tua India, setelah hidup bertahun-tahun dalam dosa, dibawa kepada Kristus oleh seorang misionaris. Teman-temannya meminta dia untuk menjelaskan perubahan dalam hidupnya. Dia kemudian membungkuk, mengambil seekor cacing kecil dan meletakkannya di atas tumpukan daun-daunan. Kemudian ia menyulut korek api ke daun-daun tersebut dan menontonnya terbakar perlahan hingga menyala. Saat api merambat ke tengah tumpukan di mana cacing itu berada, sang kepala suku dari India itu tiba-tiba menyelipkan tangannya ke tengah tumpukan yang sedang terbakar dan menarik cacing itu ke tangannya. Dia memegang cacing itu dengan lembut di tangannya. Ia memberikan kesaksian tentang kasih karunia Allah itu. Katanya kepada teman-temannya, "Akulah cacing itu." Saudaraku, kitalah cacing itu. Kitalah yang telah diselamatkan dari dunia yang penuh dengan dosa, dari penghukuman kekal karena kasih karunia Allah. Saudara, kisah Onesimus, budak yang beruntung itu adalah juga kisah tentang kita semua. Kita semua pernah menjadi budak dosa, lari dari Tuhan, tidak layak, tapi Tuhan Yesus datang untuk menemukan kita, menebus kita, dan berkata, "Kamu bukan hamba atau budak lagi, tapi kamu telah menjadi anakku." Inilah alasan mengapa Onesimus disebut budak yang beruntung. Karena ia menemukan Yesus di tempat paling gelap dalam hidupnya. Dan dari budak yang hilang, ia menjadi anak dan saudara yang diterima, yang berguna bagi pekerjaan Allah. Ada seorang pria tua yang menemukan seekor burung kecil di jalan. Burung itu terluka, bulunya rontok dan tidak bisa terbang. Banyak orang melewatinya, tapi ada satu pria berhenti, mengambilnya dan merawatnya, memberi makan dan memeliharanya sampai burung itu sembuh. Beberapa bulan kemudian, burung itu bisa terbang lagi. Namun setiap pagi, burung itu datang ke jendela rumah pria itu, seolah-olah berkata, "Terima kasih, kamu telah menyelamatkanku." Maukah saudaraku kita bersyukur dan memuji Allah atas kasih karunia-Nya bagi kita? Kita yang adalah budak, tapi budak beruntung karena kasih karunia telah mengubahkan kehidupan kita. Dr. Ironside
dalam bukunya In the Heavenlies menceritakan kisah percobaan pembunuhan terhadap Ratu Inggris Elizabeth yang pertama. Wanita yang berusaha melakukannya berpakaian seperti pelayan laki-laki dan bersembunyi di kamar tidur ratu itu, menunggu saat yang tepat untuk menusuk ratu hingga tewas. Dia tidak menyadari bahwa para pelayan ratu akan sangat teliti memeriksa setiap ruangan sebelum yang mulia diperbolehkan beristirahat. Dan kemudian mereka menemukan wanita itu bersembunyi di antara gaun-gaun dan membawanya ke hadapan ratu setelah mereka menyita pisau belati yang dia siapkan dan rencanakan untuk ditancapkan ke jantung sang penguasa. Calon pembunuh itu menyadari bahwa kasusnya secara manusiawi sudah tidak ada harapan. Tidak ada lagi pengampunan baginya. Dia berlutut dan memohon kepada sang ratu sebagai seorang wanita yang tak berdaya untuk menunjukkan belas kasihan kepadanya dan memberikan pengampunan kepada dia. Ratu Elizabeth menatapnya dengan dingin dan berkata perlahan, "Jika aku memberikan kemurahanku dan mengampunimu, janji apa yang akan kau berikan untuk masa yang akan datang?" Wanita itu menatap ke atas dan berkata kepada Ratu Elizabeth yang pertama, "Kasih karunia yang memiliki syarat, kasih karunia yang diikat oleh kehati-hatian, bukanlah kasih karunia sama sekali." Ratu Elizabeth menangkap ide itu dan seketika berkata, "Kamu benar. Aku mengampunimu berdasarkan kasih karunia yang ada menurut pandanganmu." Dan mereka membawanya pergi sebagai seorang wanita yang bebas. Sejarah kemudian memberitahukan kepada kita bahwa sejak saat itu, Ratu Elizabeth yang pertama tidak pernah memiliki pelayan yang lebih setia dan berdedikasi, lebih daripada wanita yang pernah bermaksud mengambil nyawanya tersebut. Itulah tepatnya cara kasih karunia Allah bekerja dalam hidup seseorang. Ia menjadi hamba Allah yang setia. Ketika kita telah mengalami kasih karunia yang menyelamatkan dan mengubahkan itu, saudaraku, kita harus menjadi hamba yang setia dari pemberi kasih karunia itu. Setia kepadanya sampai dia datang kembali membawa upah kita hidup kekal dalam kerajaan surga. Mari kita berdoa supaya kita boleh menjadi hamba yang setia kepada Sang Pemberi kasih karunia itu, Tuhan Allah kita melalui Yesus Kristus. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kemuliaan surga, kami sangat bersyukur untuk kasih dan kemurahan-Mu yang telah kami alami di dalam kehidupan kami melalui pengorbanan Yesus Kristus. Kasih karunia-Mu telah berlaku dalam kehidupan kami, telah mengangkat kami dan mengubahkan kehidupan kami, yang tadinya adalah hamba dosa, sekarang menjadi anak-anak Allah, hamba-hamba dalam pekerjaan-Mu. Tuhan, kami memohon kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menolong dan menyanggupkan kami, supaya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang setia kepadamu, yang bertahan mempertahankan keselamatan sampai hari Maranatha tiba. Tuhan tolong kami, selama kami hidup di dunia ini, kami boleh menceritakan kasih karunia-Mu yang ajaib dan mengubahkan dalam kehidupan kami kepada orang lain. Supaya lebih banyak lagi yang mengenal kasih-Mu, kemurahan-Mu, semakin banyak orang lagi yang bertobat dan menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi. Berkatilah kami ya Tuhan, ampunilah kami dari dosa dan pelanggaran kami. Tuntun terus kehidupan kami sampai Maranatha tiba. Adalah doa pengharapan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.